Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kabar Ramadan edisi Jumat 7 Maret 2025 kembali menemani ibadah puasa Anda hari ini. Kami memiliki serangkaian informasi dari tanah air hingga Madinah Arab Saudi. Selain itu, kami juga akan menghadirkan wawancara bersama dengan Menpar RB, yakni Rini Widiantini, mengenai penyesuaian jam kerja ASN. Akankah kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap optimal? Bersama saya Fade Indi, inilah kabar Ramadan, jendela informasi Ramadan Anda. Pemirsa, di bulan Ramadan, Masjid Raya Syekh Zayed Solo semakin ramai oleh para pengunjung. Dengan arsitektur yang megah, Masjid Hadiah dari pemerintah Uni Emirat Arab ini tak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi tempat berwisata religi. Selama bulan suci Ramadan, masjid memiliki berbagai kegiatan yang membuat pengunjung antusias untuk datang. Mulai dari kuliah subuh, kajian kitab yang dilakukan setiap ba'da asyar, hingga kajian kepemimpinan. Masjid juga memiliki area festival Ramadan yang dipenuhi oleh banyak jajanan. Menjelang waktu berbuka, Masjid Raya Syekh Zayed menyediakan makanan sebanyak 14.000 paket yang terdiri atas 7.000 takjil dan 7.000 makanan berbuka puasa. Sementara pada 10 hari terakhir Ramadan, masjid akan dibuka selama 24 jam untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang melakukan itikaf. Pemirsa, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, penumpang pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang diramaikan oleh jamaah yang akan pergi ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Di awal bulan Ramadan terlihat para penumpang moda transportasi udara ramai di Terminal 3 keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari semua penumpang pesawat ini akan ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan umroh bertepatan dengan bulan Ramadan tahun ini. Semua jemaah umroh Van Diego Travel mengaku bersyukur bisa menuju Tanah Suci Mekah di bulan Ramadan yang memiliki keutamaan dan pahala yang lebih besar dibandingkan bulan-bulan lainnya. Bismillah. Apapun bagi orang yang mau berangkat nanti ke sana, siapapun mereka dipersiapkan, yang penting niatnya dulu karena Allah, itu yang pertama. Kemudian meminta ampunan, meminta ampunan, apalagi nanti di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kasih sayang, rahmat dan ampunannya bagi kita semua. Umroh merupakan sarana bagi umat Islam untuk mencapai pemurnian, membersihkan hati mereka dan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, untuk semua jamaah Van Diego Travel mendapatkan layanan yang terbaik untuk ke Tanah Suci Mekah. Kalau pelayanan kita tuh pada umumnya sih sama semua, yaitu ingin memberikan yang terbaik untuk jamaah, khususnya jamaah tamu Allah jamaah umroh melewati Van Diego. Dan kalau untuk keunggulan kita dibanding travel lain itu paling dari segi harganya yang relevan lebih murah dibanding yang lain, dan kita juga harga paketnya juga udah all in, jadi udah termasuk perlengkapan juga, manasik juga, dan tour leader, mutawif yang udah berpengalaman juga. Umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Semoga jamaah umroh Van Diego Travel dalam perjalanan menuju Tanah Suci Mekah untuk ibadah umroh kali ini berjalan lancar dan tentunya insya Allah menjadi umroh yang mabrur. Dari Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Van Diego, mabrur! Van Diego, mabrur! Informasi terkini dari Madinah Arab Saudi akan disampaikan oleh Zaki Al-Mubarok. Selamat pagi waktu Indonesia, Zaki. Berapa suhu di Madinah saat ini? Apakah benar cuaca di sana terasa semakin dingin hari ini? Ya, waalaikumsalam Pak Ada Indi. Di sini kami pagi hari. Baru selesai sholat subuh 30 menit yang lalu. Nah, berdasarkan pantauan cuaca yang saya pantau dari Madinah, 13 derajat Celcius, ini sangat dingin sekali. Dan ini namun tidak menyurutkan pada jemaah untuk sholat subuh, baik di dalam maupun di pelataran. Angin sangat berembus, sangat kencang, dengan suhu udara yang sangat minus. Kami sempat kedinginan, namun ini tidak menyurutkan kami. Apalagi hari ini yang merupakan Jumat perdana di bulan Ramadan, di 7 Ramadan 1446 Hijriah.
Ini antusias, kami sangat antusias, merupakan ini sholat Jumat pertama kami nanti di Masjid Nabawi. Begitu juga mungkin muslim yang ada di Masjid Nabawi ini. Mereka antusias untuk mengikuti semua kegiatan. Tadi malam juga ada yang itikaf, tadi malam ada yang mengaji, tadi malam juga sudah berkumpul semua melaksanakan malam Jumat di Masjid Nabawi. Dan ini walaupun jemaah sudah keluar dari Masjid Nabawi, namun masih banyak terlihat di mata kami. Mereka masih berkumpul seperti biasa. Ada sebagian melakukan tausiah antar para jemaah, ada yang sekedar menikmati waktu paginya dengan terbitnya matahari di belakang saya. Ini merupakan fenomena yang bagi kami, yang warga Indonesia, ini sangat indah sekali. Ya, Pak Hada. Baik Zaki, kita harapkan ibadah Anda di sana lancar ya, meskipun suasana atau suhu di sana dingin, namun bisa menjadi penyemangat dan juga pembakar semangat Anda untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Terima kasih Zaki Al-Mubarak. Pemirsa, penyesuaian jam kerja ASN dilakukan. Akankah kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap optimal? Kami akan hadir dengan perbincangannya usai jeda berikut ini. Anda kembali di Kabar Ramadan, pemirsa, jendela informasi Ramadan Anda. Pemerintah menyesuaikan jam kerja aparatur sipil negara atau ASN selama bulan Ramadan 1446 Hijriah atau tahun 2025. Lantas, dengan penyesuaian jam kerja, akankah kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa tetap optimal? Berikut adalah wawancara dari reporter kami Nadila Saleh bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja bagi para ASN atau aparatur sipil negara. Bagaimana pelaksanaan dalam penyesuaian ini? Saya ajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Oke, Ibu, nanti di bulan suci Ramadan ini kan ada penyesuaian jam kerja. Ini pelaksananya seperti apa sih, Bu, sebenarnya? Jadi untuk pelaksanaan jam kerja kita sudah punya aturannya. Itu di dalam Perpres nomor 21 tahun 2023. Jadi itu pengaturan mengenai bagaimana para ASN itu bekerja. Di dalam Perpres itu juga salah satunya mengatur bagaimana jam kerja untuk masa bulan Ramadan. Jadi yang selama ini kalau secara bukan bulan Ramadan itu 37,5 jam, tapi selama bulan Ramadan itu sebanyak 32,5 jam gitu ya. Nah, itu juga di situ secara umum diatur jam kerja pun dimulai dari jam 8 sampai jam 3, kemudian diantaranya itu ada istirahat sekitar 60 menit. Nah, ini istirahatnya itu memang kita perpendek supaya mereka bisa pulang lebih cepat bertemu dengan keluarganya, tetapi kinerjanya tidak terganggu. Jadi jam-jam layanan itu tidak terganggu begitu ya. Tetapi setiap instansi pemerintah itu tentunya boleh menyesuaikan dengan situasi sifat pekerjaan daripada para instansi pemerintah. Itu hanya berlaku umum begitu ya. Jadi kalau memang mereka belum mempunyai pengaturan, bisa menggunakan yang tadi yang saya sampaikan. Bu, intinya kan dalam penyesuaian ini tetap para ASN ini akan menjaga pelayanan terhadap publik. Ini bagaimana, Bu, cara mereka menjaga? Apakah ada keterkaitan dengan penggunaan digitalisasi atau seperti apa, Bu? Jadi sebenarnya begini, setiap instansi pemerintah kan diwajibkan punya target kinerja. Jadi kinerja organisasi dan kinerja individu itu sudah ditentukan, kita sudah punya aturannya di dalam PPPM sudah diatur. Nah, jadi nanti setiap individu itu harus mencapai sasaran kinerjanya. Kemudian juga ini sasaran kinerja ini tidak hanya dihitung dari individu, tetapi organisasi pun terhitung. Nah, oleh karena itu mestinya setiap pejabat pembina kepegawaian untuk memastikan mengevaluasi kinerja itu. Nah, kemudian kaitannya dengan layanan. Nah, memang ada layanan-layanan esensial yang tidak boleh luput begitu ya, harus terus-menerus, yang harus 24 jam. Betul. Itu misalnya seperti layanan kesehatan, kemudian mungkin ada layanan transportasi kan, itu biasanya kita sarankan untuk menggunakan sistem shift gitu ya. Jadi mereka atur sendiri gitu ya. Tentu tadi kan jam kerjanya sudah jelas 32,5 itu selama masa Ramadan ini gitu. Nanti mereka bisa atur.
Kemudian yang kedua, yang ketiga itu bisa mengatur dengan digitalisasi ya. Tentunya sudah banyak layanan-layanan yang sudah dilakukan secara digital. Misalnya layanan kependudukan untuk mereka itu tetap ada gitu ya. Kemudian kami juga menyediakan ada layanan-layanan lainnya, misalnya kan sudah banyak lah yang dilihat kan, ada mall pelayanan publik juga kita sudah siapkan begitu. Jadi insya Allah kita aturan-aturan, kemudian mekanisme dan sebagainya sudah kita atur sedemikian rupa. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir tidak mendapatkan layanan dari masyarakat. Oke, Ibu. Tuh. Intinya tidak akan sedikit pun mengganggu pelayanan publik untuk masyarakat, gitu ya, Bu? Iya, gitu. Karena ini kan fleksibel waktu bekerja saja, gitu kan, gitu. Tapi masyarakat tetap harus terlayani. Ibu, ini pemberlakuannya ini sebenarnya terkhusus di bulan suci Ramadan saja, ataukah memang ini efisiensi untuk jangka panjang, Bu? Gini, kalau Ramadan kan ada diatur khusus. Tadi ini kan kita bicara Ramadan, kalau Ramadan seperti itu. Tetapi di dalam Perpres 21 itu juga mengatur bagaimana flexible working arrangement, gitu ya. Jadi itu ada fleksibelnya itu fleksibel lokasi, ada fleksibel tempat. Fleksibel waktu, jadi fleksibel waktu dan fleksibel lokasi. Jadi sebenarnya setiap instansi pemerintah bisa mengatur untuk bagaimana mereka bekerja gitu ya. Bisa lokasinya, tentunya lokasinya kan bukan di domisili dia bertinggal, misalnya orang Pemalang, saya kerja di Jakarta, saya kerja di, bukan seperti itu, tetapi lokasinya tentunya sudah bisa ditentukan. Kemudian fleksibel waktu itu bisa di pengaturan. Nah, ini kami sekarang sedang menyiapkan peraturan Menpannya untuk menjadi pengaturan yang lebih fleksibel. Tetapi pada intinya adalah tadi fleksibel working arrangement itu adalah memastikan bahwa tadi sasaran kinerja individu maupun organisasi itu bisa tercapai. Nah, gitu. Kita ke pertanyaan terakhir, ini barangkali pesan Ibu untuk para ASN di seluruh Indonesia seperti apa, Ibu? Ya. Baik, untuk seluruh ASN di seluruh Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengaturan jam kerja atau penyesuaian jam kerja selama masa Ramadan ini memang ditujukan supaya Bapak Ibu sekalian para ASN seluruh Indonesia untuk dapat terus melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan jangan lupa bahwa Bapak dan Ibu juga sudah mempunyai sasaran kinerja pegawai yang harus dilaksanakan, kemudian juga sasaran kinerja organisasi yang harus dilaksanakan. Untuk itu nanti untuk para pegawai juga saya ingin sampaikan bahwa ini adalah fleksibel waktu, bukan berarti ada fleksibel di dalam pencapaian kinerja. Dan saya mohon para pejabat pembina kepegawaian juga tetap terus mengevaluasi dari kinerja pegawai. Jadi jangan khawatir, nanti THR tetap akan dilaksanakan sebelum Bapak dan Ibu cuti Lebaran. Jadi tidak usah khawatir. Dan saya berharap Bapak dan Ibu, para seluruh ASN di manapun Bapak dan Ibu berada, selamat menjalankan ibadah puasa dan Bapak dan Ibu bisa tenang menjalankan ibadah puasa, tapi terus sambil tetap mengabdi kepada negeri. Terima kasih. Baik, ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rini telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dan pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini, tentang penyesuaian jam kerja untuk ASN. Jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali untuk Anda. Kembali lagi di kabar Ramadan pemirsa, nasib baik mendatangi suami istri yang kesehariannya berprofesi sebagai guru ngaji di sebuah pondok pesantren di Magelang, Jawa Tengah. Di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, mereka ke Tanah Suci untuk umroh gratis atas dedikasi mengajarkan mengaji kepada ratusan santrinya selama ini. Amir Saiful Adib 25 tahun beserta sang istri Lianul Khotifah 25 tahun merupakan guru ngaji di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Barokah yang berada di Desa Tegal Sari, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Tidak henti-hentinya mengucap syukur dan merasa sangat senang setelah mendapat kabar bahwa pasangan suami istri tersebut mendapat tiket umroh secara gratis. Suatu kabar yang sangat luar biasa menurut saya ya, karena bagi kami seperti yang dikatakan istri tadi ya, mau menuju ke Baitullah itu kayak sangat sesuatu yang sangat ibaratnya sangat jauh kan gitu, ibaratnya bumi dengan langit kan gitu, untuk menggapainya itu susah kan gitu. Tapi ya mungkin karena suatu ikhtiar
kepercayaan kami terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak akan memiskinkan orang-orang yang berjuang di jalannya. Ya mungkin ini salah satu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan para guru ngaji tentunya dan seluruh pihak yang berkolaborasi dalam perjuangan agama ini. Dalam kesehariannya, kedua pasangan suami istri ini sendiri berprofesi sebagai guru ngaji, baik santri maupun santriwati dengan jumlah keseluruhan sebanyak 213 santri. Guna menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, para santri diajak untuk membersihkan lingkungan pondok pesantren secara bersama-sama agar dalam melaksanakan ibadah puasa dapat lebih sempurna dan terhindar dari potensi timbulnya penyakit akibat lingkungan yang kurang bersih. Selain itu, sang istri juga menyampaikan terkait persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan untuk keberangkatan ibadah umroh yang dijadwalkan berangkat pada tanggal 3 Maret 2025. Masya Allah, ternyata Allah berikan itu kepada kami di usia kami yang masih muda. Benar-benar tidak ada pikiran dan kami bahagia, sangat-sangat bahagia sekali. Ustadz Amir ataupun Ustazah Khotifah ini dikenal sangat ramah dan baik di mata para santri. Selain itu, sosok penyabar dan penuh kasih sayang pun tercermin dari kedua beliau. Para santri mendoakan keselamatan untuk kedua beliau selama menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Dari Magelang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Syekh Abdurrahman Al-Ausi, Qori dari Arab Saudi, berkunjung ke kantor TV One di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warahmatullahi wabarakatuh Indonesia wa fi Maktab TV One. Pemirsa, ini adalah Syekh Toto Suryanto, Wanaib Mudir Raisi li Al-Qanat At-Televisi Kedatangan Syekh Abdurrahman Al-Ausi disambut langsung oleh pemimpin redaksi TV One, lalu Mara Satria Wangsa dan jajaran pimpinan redaksi TV One. Syekh Abdurrahman Al-Ausi adalah seorang imam sekaligus qori Al-Quran asal Arab Saudi. Ulama yang terkenal dengan suaranya yang merdu ini dalam membacakan ayat suci Al-Quran baru beberapa kali datang ke Indonesia. Pemirsa, personel dari Polisi Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan kegiatan berbagi takjil untuk berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Kegiatan berbagi takjil sudah dimulai sejak hari pertama Ramadan, yakni Sabtu 1 Maret kemarin. Ada 1.650 kotak takjil, 350 box nasi, dan 100 kotak camilan yang dibagikan kepada para pengendara, anak-anak panti asuhan, tukang beca, pemulung, dan masyarakat lainnya. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kabar Ramadan. Saya Fada ini mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Siang bersama dengan Fatimah Albar dan Ana Telita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.